Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenari mania dimanapun berada, apa kabarnya? Kembali saya Koko Hendrik kali ini hadir setelah kemarin kita membahas soal betina kenari yang siap dan siapan yang digunakan untuk bahan ternak. Kali ini saya akan memberikan tips pada teman-teman bagaimana cara memilih pejantan kenari yang bagus ya untuk bahan ternak kita. Caranya seperti apa? Simak terus video saya teman-teman. Di sini saya sudah siapkan 3 ekor pejantan ya, atau jantan muda. Ini yang masih jantan muda. Ini akan saya tunjukkan untuk teman-teman bagaimana cara memilih pejantan yang baik. Oke, yang pertama di sini saya ada kenari. Ini sudah saya tes ya tadi. Jadi tips memilih pejantan kenari harus yang pertama dilakukan adalah kenari itu gacor ya. Dia bunyinya rapat ya. Itu yang pertama kita lakukan. Jadi saat dia bunyi, kemudian tidak lama berhenti terus bunyi lagi, itu menunjukkan bahwa dia adalah kenari yang bagus yang bisa kita gunakan untuk bahan ternak kita. Itu yang pertama kita pantau adalah dari bunyinya ya. Kemudian dari aktifnya, dia bergerak ke sana kemari seperti ini. Ini menunjukkan kalau dia itu burungnya sehat ya. Kalau diam saja itu menunjukkan kalau dia burungnya kurang bagus. Kemudian yang kedua, kita harus dilihat di bawahnya sini. Misalkan kita itu membeli kenari baik di pedagang maupun di penjual ya teman-teman, di peternak gitu. Di bawah kita lihat di sini ada nggak bulu-bulu yang jatuh di sini. Seumpama ada bulu-bulu yang besar atau bulu kecil yang jatuh, itu menunjukkan kalau dia masih dalam proses mabung walaupun dia sudah gacor. Jadi jangan dibeli ya teman-teman. Jadi kita lihat di bawahnya harus bersih, kemudian burungnya aktif. Terus jangan lupa teman-teman, ya ini yang harus kita lakukan adalah melihat burung ini dari dekat ya. Nanti dari luar sampai dari dalam harus kita periksa ya, burung-burung ini mana yang siap kita gunakan untuk pejantan dan mana yang belum. Dan ini ketiga-tiganya ini sudah gacor semua, sudah saya tes. Dan kalau yang tengah ini merupakan pejantan saya ya, yang saya gunakan untuk bahan edukasi kepada teman-teman. Seperti ini ya, kita lihat dari dekat teman-teman. Nah ini bulunya sangat rapi sekali. Ini menunjukkan kalau dia sudah siap ya digunakan untuk pejantan. Jadi bulunya harus rapi. Kemudian burungnya itu aktif, bergerak ke sana kemari, dan kemudian gacor. Beda dengan yang ini karena masih jantan muda, ini masih butuh proses treatment dulu. Kita gacor. Ini sudah gacor sekali burung ini. Ini gacor teman-teman. Ini yang panda seri lokal super. Tapi kita lihat nanti ya di dalamnya. Ini burungnya di bawah juga sudah tidak ada bulu-bulu yang jatuh. Ini menunjukkan kalau burung ini tidak dalam proses mabung teman-teman. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan lihat ya, kita pegang dulu burung ini satu persatu dan saya akan tunjukkan kepada teman-teman mana yang bagus dan siap digunakan untuk pejantan atau bisa segera dijodohkan ya. Yuk simak terus video saya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita pegang burungnya ya. Kita perlihatkan sama teman-teman mana pejantan yang siap dan tidak. Dilihat dari posturnya tadi ya, saya lihat bulunya itu rapi, mengkilap ya teman-teman. Di atasnya ini tidak, biasanya ada yang bulu-bulunya itu berdiri-berdiri, itu kurang bagus. Kalau ini kan sudah rapi teman-teman. Seperti ini kita lihat juga dari jari-jarinya harus lengkap ya. Biasanya nggak ada kukunya. Memang ini nggak berpengaruh. Seandainya kukunya hilang 1 atau 2 tidak berpengaruh terhadap produksi. Tapi saat kita akan menjualnya lagi, ini yang jadi pengaruh karena harganya akan turun. Ya ini sudah kita lihat tadi sudah gacor ya, bulunya sudah rapi. Kemudian kita lihat ini di fan-nya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini di fan-nya ini terlihat sangat merah teman-teman, karena ini sudah pejantannya. Ini yang membedakan pejantan atau tidak ya. Ini fan-nya sudah besar, ini bisa dilihat seperti ini besar. Di fan ini terlihat merah sekali teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya sebentar kita basahin dulu biar teman-teman jelas ya.
Jadi teman-teman, ini di arah fan-nya ini seperti ini ya. Fan-nya ini sangat merah sekali. Ini fan-nya sudah besar karena dia sudah berkali-kali saya gunakan. Ini yang pejantan saya ya. Sedangkan yang dua ini baru beli ya teman-teman. Ini fan-nya terlihat begitu merah ya. Merah, terus perut-perutnya ini bening. Ini menunjukkan dia pejantan yang bagus. Sekali digunakan, insya Allah dia langsung isi ya. Ini ciri-cirinya yang sehat ya teman-teman. Yang sehat, pejantannya seperti ini. Bagaimana dengan yang satu ini, yang panda ini yang baru saya dapat? Saya akan juga tunjukkan ke teman-teman perutnya ya. Nah itu teman-teman, ini masih jantan muda atau belum pernah dipakai. Kita lihat. Untuk teman-teman yang ingin menggunakan kenari sebagai pejantan ya, dilihat dari kepalanya ini. Seperti tadi bulunya sangat rapi, tapi ini kepalanya masih belum begitu rapi teman-teman. Nah bisa dilihat bulu-bulunya masih belum begitu rapi. Dan yang di badannya saja yang rapi, tapi di ujung kepalanya ini belum begitu rapi. Ini kemungkinan walaupun dia sudah gacor ngerek, kemungkinan belum bisa ya, untuk belum siap digunakan untuk pejantan. Kita harus treatment dulu, kita kasih ekstra puding yang cukup ya, kita rawat kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu yang seperti ini baru siap digunakan untuk pejantan. Jadi kalau digunakan untuk pejantan itu nggak harus ngerek gitu ya, tapi tetap dilihat dari dalamnya. Kita lihat dari kondisi perutnya seperti ini. Nah teman-teman bisa saksikan perutnya masih belum begitu bersih ya. Seperti ini, masih ada rebung-rebungnya. Di sini masih ada rebung-rebungnya. Jadi ya bisa dilihat. Ini sudah fan-nya sudah mulai timbul teman-teman, tapi belum begitu merah. Ini nggak bisa dipaksakan. Kalau kenari seperti ini digunakan untuk pejantan, biasanya dia tidak isi ya. Jadi kita rawat dulu, kita treatment dulu ya, 1 minggu 2 minggu, baru setelah itu kita jodohkan. Dan ini masih ada rebung-rebung, walaupun ini sudah sudah hampir selesai, dia mabung di usia dewasa ini teman-teman. Ini wajar. Ini kenapa saya mau beli, karena burungnya bagus, lokal super juga ya. Tapi belum bisa digunakan untuk pejantan, jadi masih menunggu waktu antara 1 minggu sampai dengan 2 minggu ya. Jadi fan-nya seperti ini. Nah, jadi belum begitu merah ya, beda dengan yang tadi teman-teman. Ini untuk pejantan kedua ya, untuk kenari kedua sebagai bahan perbandingan. Dan ini jantan muda yang ketiga teman-teman. Dilihat dari bulunya juga masih belum begitu rapi ya. Itu di atas kepalanya masih terlihat ada bulu-bulu baru ya teman-teman. Ini juga masih kita treatment, menunggu waktu 1 minggu sampai dengan 2 minggu untuk dia digunakan benar-benar siap untuk menjadi pejantan. Tapi ketika burung ini sudah sangat bagus dalam hal suara, dia suaranya bagus, kemudian sehat ya teman-teman. Ini yang akan kita gunakan untuk pejantan, bisa kita gunakan pejantan. Tapi untuk 2 ekor ini, yang 1 dan 2 ini masih belum siap, masih menunggu waktu 1 dengan 2 minggu. Jadi teman-teman kalau memilih pejantan ya seperti itu, dilihat dari bulunya, kemudian dari fan-nya ya, sampai yang benar-benar siap. Semoga bisa membantu video saya kali ini untuk teman-teman bagaimana tips memilih pejantan yang bagus untuk bahan ternak kita. Saya rasa itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari Malang, Jawa Timur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.